Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat dan juga semangat Pak Ustadz untuk sama-sama mendengarkan ngobrol kita pada pagi hari ini terkait dengan sederhana dalam beragama. Nah maksudnya seperti apa tuh Pak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu tahun 90-an mungkin ada lagu, walaupun ini lagu tapi mengandung pelajaran yang luar biasa. Mungkin ibu-ibu saya yakin apal lagu ini. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan. Ayo. Ingat dulu ya. Ingat lagu itu kan? Nah, yang nyanyi sambil jingkrak-jingkrak. Ini lagu, tapi kalau diresapi ternyata mengandung pelajaran yang luar biasa. Bahwa prinsip hidup kita ini jangan berlebihan. Sederhana, sedang-sedang. Dalam urusan dunia saja kita tidak diperkenankan untuk berlebihan. Begitupun dalam menjalani perintah agama atau dalam beragama hendaknya sederhana. Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin
Beliau membuat judul dalam satu kitab itu satu bab namanya Al-Iqtisad fil Ibadah, sederhana dalam beribadah. Dan juga dalam Al-Quran misalnya ada bunyi ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kita semua ini al-yusra, yang mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki yang sulit. Wong nyatanya ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kalau kita enggak mampu, boleh ditawar ya. Salat kalau mampu berdiri, kalau enggak mampu ditawar jadi duduk. Kalau masih enggak mampu lagi ditawar jadi rebahan. Kalau enggak mampu lagi ditawar pakai isyarat, mata ketap-ketip udah cukup. Kalau udah enggak mampu lagi, nah, nawar kan namanya. Allah enggak maksa harus berdiri, enggak. Ibadah haji apalagi, ayatnya langsung perintahnya kalau memang enggak mampu ya yang diperintahkan itu manis tato ilaihi sabila, yang mampu ke sana. Orang sedekah kalau mampu, kalau enggak mampu disedekain. Orang zakat kalau punya, kalau enggak punya dizakatin. Mampu ngasih, kalau enggak mampu dikasih. Itu Islam, sederhana. Dan juga misalnya dalam sholat saja kita tidak dibenarkan berlebih-lebihan, mentang-mentang Yasin apal. Lah kalau ia sendirian ya monggo, kebetulan jadi imam. Yasin sampai wa ilaihi turja'un, makmumnya sampai kakinya begini. Bahkan kalau berlebihan kadang bukan hanya dihukumi baik, malah bisa dihukumi makruh. Misal kita berpuasa, patokan puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kebetulan hari itu puasa kita enggak kemana-mana, tugas udah dijalani semua, beres semua. Jadi cuma rebahan sambil megangin HP, nyalain AC kan adem enak ya. Keluar AC cuman sholat duhur, habis itu masuk lagi, sholat asar keluar lagi. Begitu maghrib belum terasa haus, belum terasa lapar. Lanjut, belum lapar saya. Sampai isya, belum lapar saya. Belum lapar, belum haus loh, di AC melulu. Apakah ini lanjutannya ini berpahala? Enggak, jangan dikira kayak orang kerja, ada lemburan, enggak ada. Memang puasa ada lemburan. Setengah hari buat besok. Enggak bisa. Maka beragama itu sederhana, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, wes sederhana. Kalau perintahnya segitu ya udah segitu. Kalau dilebihin bukannya baik, justru malah dihukumi makruh seperti puasa itu tadi. Nah, juga ada ayat misalnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang termudah yang kita hafal dari Quran. Ketika kita sholat selesai waladhdallin, baca yang paling mudah yang kita hafal. Makanya kita bacanya kul melulu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan kembali usai jeda ngobrol terkait dengan sederhana dalam beragama. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya terkait dengan topik obrolan kita, yaitu sederhana dalam beragama. Nah, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Bekasi, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Dalam menjalani perintah agama, bolehkah kita memilih yang ringan-ringan saja? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya kedua, atau mau dijawab dulu Pak Ustadz?
Dijawab dulu Pak Ustadz pertanyaannya, boleh nggak milih yang ringan saja dalam menjalankan perintah agama? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini biasanya ada 2, cuman 1 ya. Nah, wis di ringan-ringan saja, wong temanya memang yang ringan-ringan saja kok. Boleh nggak kita dalam menjalani ibadah itu milih yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja gitu, yang enak-enak aja? Boleh nggak Bu? Memang senengannya kita ya gitu ya. Pokoknya milih yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja. Yang berat baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innad dina yusrun, bahwa agama ini mudah. Agama ini ringan, agama ini enteng, tapi jangan diremehin walaupun enteng. Enteng, berat atau susah atau mudah itu sebetulnya tergantung dari kitanya. Kalau kitanya orang-orang yang memang dasarnya pemalas, sholat subuh yang cuma 2 rakaat aja kalau bisa minta dikosor. Lah iya, sholat subuh yang cuma 2 rakaat, sholatnya aja Allah. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Memang lanjut enggak? Wong dasarnya memang pemalas. Nah, Yasin, sholat yang rakaat kedua alif lam mim. Islam ini mudah, tetapi ya jangan diremehkan. Makanya saya pribadi Bu, sebisa mungkin ketika ngajar atau menyampaikan materi, saya enggak bisa kalau untuk serius, meteng, enggak bisa. Wes pokoknya yo saya seling-selingi pokoknya guyonan. Jangan sampai jamaah itu dari rumah udah urusan mumet sampai ke majelis taklim tambah mumet. Di rumah udah pusing nyampe ke majelis taklim ditakut-takutin neraka mulu. Ya insaf sih, insaf cuman kalau tambah mumet. Di rumah udah mumet, listrik belum dibayar, kontrakan udah jatuh tempo, anak daftar ulang belum bayar, katanya lagi ada pengurangan pekerjaan di kantornya, gimana enggak mumet? Begitu datang ke majelis taklim, ustadzah bahasnya neraka, gimana enggak tambah mumet? Nah makanya diusahakan sebahagia mungkin, semudah mungkin. Innad dina yusrun, bahwa agama ini sesuatu yang mudah. Dan semua perintah Allah pada dasarnya enggak ada yang menyulitkan kita. Kita ambil contoh lah, sholat 5 waktu. Subuh memang waktunya kita harus sudah bangun. Bahkan orang-orang yang sukses itu adalah orang yang bisa bangun sebelum datangnya waktu. Saya pernah melihat podcast. Orang itu di bidangnya, orang itu termasuk yang sukses luar biasa. Ketika ditanya resepnya apa nih Pak, dia bilang saya memulai aktivitas dari jam 3. Setiap hari enggak pernah blong, jam 3 saya udah bangun, mandi, siap-siap mempersiapkan apa yang akan kerjakan hari ini. Begitu datang sholat subuh, saya sholat subuh ngaji sebentar, begitu siap-siap lagi membaca koran berita untuk mengetahui suasana di luar. Dimulai dari jam 3. Lah kita Qad qomatis shalah, ala baru komat. Di masjid imamnya waladhdallin, baru sholat. Begitu sallallahu ala Muhammad, ala baru selawatan, merem bentaran. Jam 6, akhirnya sholat subuhnya jam 7. Kata anaknya, waduh ya Allah mak rajin banget sholat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah, lah kok tangannya diangkat? Ini sholat duha ajaran dari mana? Lah kok sholat duha bertanduk? Tanya, mak ini sholat duha memang kata Ustadz ada kunutnya ya mak? Diem, mana kecil ya apa sih? Padahal mah subuh kasih.
enggak bahaya gitu loh. Yang kedua, zuhur itu waktunya kita istirahat kalau pekerja. Kalau di rumah ya udah selesai kan zuhur. Asar waktunya ya udah mau siap-siap pulang kerja. Maghrib aturan rata-rata udah nyampe rumah. Isya udah waktunya nyantai. Cuma bagi orang yang bulet ya tetap aja, waduh subuh belum bangun, zuhur belum kelar, asar masih repot, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Maka agama itu, ajaran perintah agama enggak ada yang menyulitkan. Maka prinsipnya innad dina yusrun, bahwa agama ini mudah. Maka perintah Rasulullah wala yushaddadin illa ghalabahu, maka jangan menyulitkan ketika kita menjalani, menyulitkan diri sendiri apalagi menyulitkan orang lain. Perintah agamanya mudah. Yang berat itu kadang budayanya. Orang akad nikah bayar KUA paling biayanya berapa sih? Enggak nyampe 1 juta kan? Iya. Yang agamanya cuman kobil tuh selesai. Yang mahal apanya? Yang berat budayanya. Ajaran agamanya paling cuma 5 menit selesai. Saya nikahkan, kemudian ngantainya saya terima, selesai. Agama kan cuman itu kan? Mulai ada palang pintu, mulai ada macam-macam, itu kan budaya. Apalagi yang mohon maaf ada yang aki-aki jalannya bongkok ya. Ayo yang adat budaya loh. Lah ya palang pintu kan kadang ada yang aki-aki itu. Ki apa? Bukan, ki lengser. Agamanya ini mudah, apa saja mudah. Akikah bagi yang mampu, kadang yang berat kan budayanya. Akikah paling kambing 3 juta dapat, ini kadang nanggep organ tunggal. Ya Allah, yang berat itu budaya. Kalau agama itu mudah. Kadang orang berangkat umrohnya ongkosnya memang mahal, tapi kadang lebih mahal untuk biaya walimatus safarnya. Padahal walimatul safar itu bukan ajaran agama, itu budaya. Maka prinsip agama itu innad dina yusrun, bahwa agama ini mudah, maka jangan dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan kembali nanti melanjutkan terkait obrolan kita sederhana dalam beragama, namun usai jeda tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Setelah di segmen sebelumnya kita sudah buka sesi tanya jawab Pak Ustadz terkait dengan topik obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu sederhana dalam beragama. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan mendengarkan rangkumannya nih, silahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa prinsip dalam agama kita ini adalah al-iktisad. Iktisad itu artinya sederhana, tengah-tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sampaikan innad dina yusrun, bahwa agama ini mudah. Maka walay yushaddadin illa ghalabahu, jangan memberat-beratkan menjalani agama. Kalau orang memberat-beratkan menjalani agama enggak akan bertahan lama. Kita misalnya tahajud lagi itu hari semangat 65 rakaat. Lu ngarang aja kok. Kan saya ngarang ini kan. Umpama sekarang ini semangat nih, lagi. Biasanya kalau sesuatu yang berlebihan, apalagi berlebihan banyaknya, besoknya udah enggak kuat. Makanya ya jangan lama-lama. Ngaji juga begitu, setengah jam lebih dari itu udah gelisah. Ada yang kakinya lonjor, ada yang pinggang pegel, ada yang bentar-bentar garuk-garuk, ada yang bentar-bentar buka HP, udah jam berapa sih enggak kelar-kelar. Maka jangan berlebihan. Maka fasaddidu wa qaribu wa abshiru,
Karena agama ini melarang kita berlebihan, maka fasad itu sampaikan dengan bahagia. Jangan dengan marah-marah. Kadang kita dengar ada ceramah marah-marah mulu. Ya Allah, orang ini niru Nabi apa niru Abu Jahal sih? Ceramahnya neraka, sesat, neraka, sesat. Lah ini Abu Jahal apa? Rasulullah itu menyampaikan agama dengan lembut, dengan penuh kesantunan, dengan penuh kebahagiaan. Kemudian waqaribu, dekati dengan pendekatan, dengan seringan mungkin. Maka dulu para wali songo mengajarkan agama untuk penduduk Nusantara ini dengan begitu bahagia. Oh, ini orang dulu, orang mayoritas penduduk Jawa dulu demennya musik gamelan. Ya udah nyebarin agama pakai gamelan. Dulu demennya bikin makan aneka makanan, bikin aneka makanan tapi filosofinya dimasukkan. Itu namanya waqaribu, dengan cara yang terdekat. Wa absyiru, dengan cara memberi kebahagiaan-bahagiaan, informasi yang menyenangkan. Walaupun kadang Islam itu basyiron wa nadhiron, tapi sampaikanlah dengan bahagia. Bahkan Bu, ada satu hadis yang lain, ketika kita mau sholat, lah kok ngantuk, tidur dulu gitu, ya diilangin ngantuknya. Kalau kita mau sholat kok lapar, makan dulu, ilangin dulu laparnya, ya caranya makan. Kalau kita mau sholat kok badan gerah, ilangin gerahnya, mandi. Ini bentuk kesederhanaan agama kita, enggak memaksa harus begini enggak. Inilah agama kita, innad dina yusrun. Ini yang kita pegang, bahwa ajaran agama ini sederhana, mudah dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan sederhana dalam beragama ini bisa bermanfaat dan juga kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر